Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan. Untuk itu mari kita merendahkan diri di hadapannya untuk memohon pimpinan dan bimbingan Roh-Nya yang kudus. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jika hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman, semua ini karena anugerah-Mu semata-mata. Karena itu urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Nyatakanlah kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari Injil Matius 7 ayat 12 sampai dengan 14 yang menyatakan demikian. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Saudara yang kasih di dalam Yesus Kristus, dalam pelaksanaan konseling pastoral pra-perkawinan, saya sering bertanya kepada kedua calon mempelai yang ingin memasuki kehidupan rumah tangganya, agar mereka masing-masing menuliskan apa saja yang mereka kehendaki supaya pasangannya perbuat. Sebagaimana juga yang dikatakan dalam renungan hari ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Anda bisa menulis daftar sebanyak-banyaknya apa saja yang Anda kehendaki supaya orang perbuat. Baik itu dari suami kepada istri, istri kepada suami, anak-anak, atau sesamamu. Perbuatlah kepadamu. Wow, ternyata banyak sekali keinginan kita supaya orang berbuat yang baik kepada kita. Persoalannya adalah apakah kita juga melakukan hal yang sama seperti permintaan kita tersebut. Tuhan Yesus mengingatkan agar kita tidak saja mengingini orang lain berbuat segala sesuatu yang terbaik untuk diri kita, tetapi juga harus berbuat hal yang sama kepada orang lain. Itulah yang dimaksudkan Yesus sebagai ekspresi dari isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan apapun yang kita lakukan terhadap sesama kita, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Mengapa Yesus mengingatkan hal ini seperti ini kepada murid-muridnya dan kepada mereka yang mendengarkan khotbahnya di bukit, termasuk bagi kita saat ini? Karena ternyata banyak orang yang masih mementingkan dirinya sendiri, kehendaknya sendiri, dan menilai seseorang menurut ukuran dan takarannya sendiri. Bahkan pandai sekali mencari kelemahan orang lain, tetapi tidak memahami kekurangannya sendiri. Tuhan Yesus seolah mengingatkan bahwa semua kebaikan-kebaikan itu harus menjadi lifestyle, gaya hidup kita sebagai murid-muridnya. Hal ini didasarkan atas perintah agungnya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti halnya kita harus mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri, begitu pula kita harus melakukan kewajiban-kewajiban yang sama baiknya kepada mereka. Di sini Kristus memakai perintah agung ini untuk menjadikannya sebagai hukum yang menyatukan perjanjian lama dan perjanjian baru yang selaras dalam memerintahkan kepada kita untuk melakukan sebagaimana kita juga ingin diperlakukan demikian. Kita harus bersikap tegas dan sangat berhati-hati dalam segenap perilaku kita, yang di sini digambarkan seperti kita sedang memasuki pintu yang sesak
dan berjalan di jalan yang sempit. Hanya ada dua jalan, yakni jalan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat. Jalan yang menuju kepada sorga dan jalan yang menuju kepada neraka. Dan di salah satu jalan itu kita harus melaluinya. Dan kita sedang dalam proses menuju ke jalannya. Tidak ada tempat di tengah-tengah, baik di kemudian hari maupun sekarang ini. Pembedaan anak-anak manusia atas orang kudus dan orang berdosa, saleh dan kafir akan terbawa semuanya sampai ke dalam keabadian atau jalan kepada Tuhan. Perjalanan hidup ini penuh dengan liku-liku. Kemanapun kita berjalan, dengan siapa kita berjalan, dan untuk tujuan apa kita berjalan akan menentukan apa yang kita temukan. Ada jalan yang terjal, curam, mendaki, dan kadang penuh dengan onak duri. Meski demikian, kita tidak boleh menyerah atau berhenti di tengah jalan sebelum tujuan kita tercapai. Untuk mencapai keberhasilan itu, ada jalan yang harus kita tempuh. Tentunya kita tidak boleh asal melangkah. Kita harus membuat pilihan yang benar serta melangkah di jalan yang benar pula. Ketika kita hendak mendaki puncak gunung, jalan yang harus kita lewati pasti terasa berat dan melelahkan. Namun tatkala kita bisa mencapai gunung itu, terbayarlah semua kepenatan yang kita rasakan. Kita dapat menikmati hamparan yang hijau dengan pemandangan yang indah dan luas, dan tentu saja semua itu melegakan hati kita, bukan? Saat ini banyak orang yang sedang mencari-cari jalan demi mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan tidak sedikit orang yang salah memilih jalan yang pada akhirnya mengalami kehancuran. Salomo pernah berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang menuju kepada kehidupan yang berkemenangan dan diberkati, tapi tidak semua orang mau menempuhnya karena jalan itu sesak dan sempit, seperti tertulis, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat yang ke-13 tadi. Pintu yang sesak adalah jalan menuju keselamatan yang abadi. Dan di pintu itu adalah Yesus, sebagaimana dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang yang rumput. Padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Jadi jalan yang utama yang harus kita tempuh sebagai dasar hidup kita adalah beriman kepada Tuhan Yesus. Jalan menuju kepada kekekalan. Pengorbanannya di atas kayu salib adalah bukti nyata betapa Dia mengasihi kita. Bila kita sudah ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Karena itu jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Dosa harus kita tinggalkan. Dan itu harus kita wujudkan dalam perbuatan nyata setiap hari. Sebab perbuatan kita adalah refleksi dari iman kita. Ingatlah, saudaraku, apapun yang kita lakukan kepada sesama kita, baik ataukah buruk, secara tidak sadar, sebenarnya kita sedang melakukannya itu untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh diingatkan akan apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Terkadang kami tidak sadar, kami hanya ingin orang berbuat sesuatu, kami hanya ingin Tuhan Yesus berbuat sesuatu untuk hidup kami, untuk masa depan kami, untuk jalan kami yang kami tempuh. Tetapi kami tidak mau ikut seperti apa yang Engkau ingini, Tuhan. Ampuni kami, perbaharilah kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya kelak bahkan dalam proses perjalanan ini kami berkenan kepadamu ya Bapa. Perbaharilah kami terus menerus supaya kami
berjalan seperti apa yang Engkau kehendaki. Dalam kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kasih Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan itu, kami berdoa dan berserah diri. Amin. Mengalami